Yang kedua soal YKK, saya kenal lama, kalau di kampung saya disebut yang kebuka kabur. Karena itu tempat burung katanya, jadi agak kebuka kabur. Tapi oke, yang menarik Prof, cita-cita ingin memperkuat nasionalisme ada sebenarnya, sudah terlihat di situ. Cuma persoalannya di kita kan ketika dalam perjalanan, apalagi undang-undang perindustrian ini akan berbenturan dengan industri-industri kepentingan negara-negara besar. Saya kira bahaya kok, biasanya masuk angin. Iya biasanya kalau sudah pemodal negara besar, apalagi Jepang. Dan memang kalau kita lihat budaya Jepang lebih Pancasila dari Pancasila yang ada di kita. Saya pernah 2 kali ke Nagoya, pusat industri, di Lexusnya, di Alphardnya, segala macam. Budaya mereka tidak diatur dalam undang-undang, tapi ketika kita tanya kenapa mobil-mobil mewah itu bisa diproduksi di Jepang dan mendunia, ternyata ada sebuah semangat kebersamaan di sana. Satu mobil mewah itu kalau tidak salah ada 2000 manufaktur kecil pendukungnya, dan itu oleh Toyota. Dia nggak mau bikin sendiri, dia industri kecil itu subkontrak. Itu ekonomi Pancasila Pak, meskipun tidak ada di undang-undang mereka. Dan itu wajib bagi para CEO dari Toyota. Karena itu semewah-mewahnya produk mereka, Lexus, Alphard, Land Cruiser segala macam. Orang Jepang tepuk tangan setiap diekspor. Karena itu yang kecil keangkat. Di kita biasanya terbalik Pak. Kalau sudah besar, yang kecil itu habis semua, kalau perlu dibeli lahannya. Bahkan manufaktur sekrup aja dibeli. UKM-nya hancur. Mungkin ini cita-cita yang bagus, dan saya kira kita kembali ke topik bahasan kita dari sisi akademisi, LPEM UI. Pak, saya harus baca karena panjang sekali namanya Prof. I. Kadek Dian Sutrisna Arta PhD dari Bali. Kalau dilihat namanya memang asli Sumatera Utara Pak. Mana Pak? Bali karena Kadek ya. Mungkin itu dari LPM sendiri sudah beberapa kali itu juga saya lihat membuat kajian. Waktu itu dengan Pak Zahir saya sering. Zahir Mahmud. Bukan Zahir Mahmud. Saya berapa kali kontak, saya wawancara juga terkait RUU Perindustrian, pernah bikin kajian seperti itu, dan mungkin Pak Kadek bisa mau lagi kan. Terima kasih. Selamat siang semua, para wartawan, kemudian rekan-rekan yang lain. Tadi sudah disampaikan latar belakang dari rancangan undang-undang perindustrian ini. Kemudian spiritnya apa? Jadi ada spirit nasionalisme untuk mengembangkan industri domestik. Saya sangat setuju, karena pertama kali saya membaca rancangan undang-undang ini, memang pengembangan industri domestik, kemudian berorientasi pada pengembangan industri hulu sampai hilir, sehingga kita mendapatkan nilai tambah, itu sangat terasa. Tetapi kita harus mencermatinya lebih kritis, karena nasionalisme itu terkadang menyesatkan, gitu. Karena kalau tidak didukung oleh kebijakan-kebijakan yang memang dapat diimplementasikan untuk mendukung nasionalisme ini. Nah, dari undang-undang itu saya mulai dari kata-kata menimbang, gitu ya, menimbang. Jadi ini menjadi latar belakang. Apa latar belakang dari penyusunan rancangan undang-undang perindustrian ini? Nah, yang utama memang sudah disampaikan oleh Bapak tadi adalah undang-undang perindustrian kita tahun 84 itu sudah tidak sesuai dengan perkembangan paradigma perkembangan pembangunan industri kita. Kemudian latar belakang yang lain adalah ingin membuat industri domestik yang maju. Kemudian sebagai penggerak motor penggerak perekonomian. Nah, nanti saya sajikan data memang benar atau tidak industri kita ini sebagai motor penggerak perekonomian. Kemudian sisi nasionalismenya di sini juga memanfaatkan kekuatan dan kemampuan sumber daya yang ada. Jadi di sini bagaimana kita memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya manusia, ya, pendukung untuk menciptakan industri yang maju sebagai motor penggerak perekonomian. Nah, yang kedua adalah menciptakan industri yang mampu bersaing. Nah, ini udah beda eranya Pak ya.
dibandingkan tahun 80-an, karena semenjak tahun 90-an kita sudah mulai menandatangani komitmen perdagangan bebas. Kemudian tahun 2015 juga kita akan menyambut Asian Economic Community. Oleh karena itu, dari latar belakang ini sebenarnya dua prinsip utama dalam undang-undang ini. Yang pertama, nggak jalan ya. Yang pertama adalah bagaimana menciptakan nilai tambah, ya. Yang kedua adalah bagaimana meningkatkan daya saing industri domestik. Jadi ada dua. Yang pertama adalah bagaimana industri domestik ini bisa menciptakan nilai tambah. Nah, seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, bahwa industri hulu ke hilir ini biar berkaitan sehingga semua nilai tambah dari rantai industri ini kita bisa dapatkan. Nah, kalau selama ini memang kalau saya sekarang sedang melakukan survei industri, membuat outlook industri, fokusnya adalah industri yang padat karya. Nah, mereka itu bilang bahwa untuk pasokan bahan baku mereka kesulitan, terutama industri alas kaki misalnya. Nah, mereka lebih memilih untuk mengekspor bahan bakunya keluar dibandingkan untuk penyediaan industri domestik. Dan ini menjadi sangat relevan ya, rancangan undang-undang perindustrian ini untuk bagaimana menciptakan nilai tambah yang lebih banyak dalam perekonomian. Yang kedua adalah meningkatkan daya saing industri, sudah saya sampaikan tadi. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, maka ada 4 ruang lingkupnya, yaitu pembangunan SD sumber daya industri, pembangunan sarana prasarana industri, pemberdayaan industri, yang terakhir adalah perizinan, penanaman modal, dan fasilitas. Nah, saya ingin sesuaikan ruang lingkup ini dengan permasalahan-permasalahan apa yang banyak diungkapkan oleh industri, khususnya saya fokusnya adalah industri yang padat karya, sehingga kita bisa melihat apakah rancangan undang-undang ini bisa menjawab permasalahan-permasalahan tersebut.